Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Agisni dengan NIM 240 0120104132. Di sini, saya selaku peserta lab praktikum Struktur Data Lab B1 akan menjelaskan mengenai program list ganda linear yang saya buat. Oke, di sini yang pertama ada fungsi alokasi. Ini tidak ada perbedaan dengan di list ganda ya, di list yang variansi list sebelumnya masih sama untuk algoritmanya. Begitu juga dengan dialokasi, list empty, dan create list. Jadi mungkin bisa saya skip untuk penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke salah satu fungsi yang memiliki perbedaan dalam algoritmanya, yaitu insert first. Untuk insert first ini terdapat perbedaan dalam algoritmanya. Pertama, diuji kondisi apabila empty, maka first L-nya akan diisikan dengan nilai P. Nah, lalu yang selanjutnya prep P-nya itu berisikan nil dan next P-nya itu berisikan nil. Nah, misal kalau listnya itu tidak empty, maka next P-nya itu akan diisikan oleh first L. Lalu prep dari address P itu akan berisikan nil, sedangkan prep dari first L-nya akan berisikan nilai P dan first L-nya nanti akan diisikan lagi nilai P. Jadi perbedaan di sini mungkin akan bertambah dengan adanya penggunaan prep ini dari list variansi list yang sebelumnya. Oke, lanjut ke yang insert after juga. Terdapat perbedaan dalam algoritmanya. Di sini pertama dalam insert after itu next P-nya itu akan diisikan oleh next break, sedangkan dari next break-nya akan diisi dari nilai P, dari address P. Nah, untuk prep P-nya sendiri akan diisikan oleh address break dan prep next break-nya akan diisikan oleh address P. Lalu untuk insert last, ini saya menggunakan menggunakan variabel last. Jadi untuk mencari nilai lastnya itu yaitu elemen terakhir. Lalu diuji list empty itu, maka insert first L ke dengan address P. Nah, jika listnya itu tidak kosong, maka elemen last tadi akan diisikan terlebih dahulu oleh first L, lalu melakukan perulangan untuk mengecek apakah last ini sampai ke elemen terakhir. Nah, jika sudah ketemu, maka akan langsung dimasukkan insert after LP dengan last, sehingga last nanti diisikan address P. Itu yang selanjutnya ada del first juga, terdapat perbedaan dalam algoritmanya. Untuk del first sendiri yang pertama kali itu P-nya akan diinisiasi dengan first L. Nah, lalu apabila next P-nya itu sama dengan nil, maka akan mengeluarkan first L. Lalu else-nya itu nanti first L-nya itu akan diisi dengan next first L-nya. Sedangkan prep dari first L-nya itu akan diisikan dengan nil. Dan begitu juga dengan next P dan prep P-nya itu sama dengan nil. Sehingga nanti elemen pertamanya akan bisa ke delete. Di sini juga digunakan sebuah prep karena ini berupa list ganda linear. Nah, untuk del last juga terdapat perbedaan dalam algoritmanya. Di sini saya menambahkan kamus lokal yaitu last dan pre class. Nah, last ini nanti akan diinisiasi terlebih dahulu oleh first L dan pre class-nya itu dengan prep last. Di mana last ini tadi adalah first L-nya. Nah, lalu dicari untuk elemen nilai last-nya ini dengan perulangan, maka nanti address P ini akan diisikan oleh elemen last yang terakhir tadi. Nah, apabila pre-class-nya itu sama dengan nil, maka first L-nya itu sama dengan nil. Jika tidak, maka next pre-class-nya yang akan sama dengan nil. Itu untuk DLA, sehingga nanti elemen terakhirnya akan langsung ter-delete. Itu. Nah, untuk del after juga ada perbedaan algoritma. Di sini ada 3 parameter, list L, address del, dan address break. Karena PDL-nya ini untuk di list ganda itu diisikan oleh next break. Lalu next break-nya akan diisi oleh next dari address P delete, lalu prep dari next P delete-nya akan diisikan oleh break. Nah, lalu
prep p delete-nya ini akan berisikan nil, begitu juga dengan next p delete-nya. Sehingga elemen setelah address break nanti akan terhapus. Nah, untuk insert value yang first, slash, dan after ini itu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan variansi list sebelumnya, karena sini masih menggunakan alokasi dan penggunaan fungsi dari insert first, insert last, dan insert after sebelumnya. Jadi mungkin bisa saya lewat untuk penjelasan ini. Nah, untuk address slash juga sebenarnya untuk algoritmanya yang saya gunakan di sini tidak berbeda dengan variansi dari list linear. Jadi diuji dulu if list itu tidak sama dengan empty, maka lastnya sama dengan first L dan breaknya sama dengan nil. Lalu dilakukan perulangan kan, apabila next lastnya itu tidak sama dengan nil, maka break sama dengan last, dan lastnya nanti akan berlanjut sehingga mencapai elemen terakhir, sehingga address last nanti akan mendapatkan address dari last. Dan ya, untuk algoritmanya ini sama masih dengan di variansi list sebelumnya. Nah, del first ini juga masih sama algoritmanya, masih menggunakan del first juga, karena del first-nya tadi sudah diubah algoritmanya disesuaikan dengan list ganda, sehingga di sini tinggal langsung digunakan saja. Lalu dilakukan dialokasi, begitu juga dengan del last, dilakukan dialokasi juga. Perbedaannya di fungsi del last-nya tadi sebelumnya, sedangkan untuk algoritmanya di del value-nya ini masih sama. Mungkin agak sedikit berbeda dengan del after ini. Cek. Mohon maaf, terputus sebentar. Nah, untuk del after ini sebenarnya agak sama dengan variansi list sebelumnya. Jadi di P-nya ini diisikan dengan alokasi X terlebih dahulu, lalu break-nya juga diisikan dengan first L. Lalu di ujinya apabila info break-nya dengan X sama dengan X break, maka X ini diisi dengan info X break. Nah, lalu dilakukan del after. Nah, perbedaannya di sini masih sama di fungsi del after-nya. Jadi untuk del value dan insert value itu perbedaannya masih di fungsi yang pertama yang menggunakan address. Jadi di sini tinggal mengikuti karena menggunakan fungsi yang menggunakan address. Jadi di sini tinggal dilakukan alokasi dan dealokasi. Jadi tidak terlalu berbeda dengan algoritma yang di variansi list sebelumnya. Untuk print info di sini masih tidak jauh beda dengan yang sebelumnya juga. Nah, untuk elemen di sini juga masih menggunakan address P dan integer count, dimana jika list empty maka countnya akan langsung 0, akan return 0. Lalu jika tidak maka countnya akan terus berlanjut ketika dari P-nya itu masih tidak sama dengan nil. Apabila sudah sama dengan nil, maka jika mencapai nilai elemen terakhir maka akan berhenti. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari tugas list ganda saya. Sebenarnya untuk list ganda ini algoritma yang mengalami perubahan dari variansi list sebelumnya itu, yang berbeda itu dari pengimplementasian algoritma dari insert dan delete-nya. Sedangkan untuk yang fungsi lainnya itu masih tidak jauh berbeda dengan penggunaan algoritma dari variansi list sebelumnya, apalagi list linear. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.